Sungkem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Melek Hukum dimanapun berada, ini adalah podcast Sungkem, Sinau Hukum bareng penyuluh hukum dari Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama kali kami dari penyuluh hukum Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta berkegiatan di podcast. Saya Kristina Budiani dan sebagai narasumber adalah Ibu Sulistiowati. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas perseorangan. Konsep perseorangan ini yang digulirkan pemerintah Republik Indonesia melalui turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebenarnya bukan hal yang baru bagi beberapa negara di dunia. Konsep ini telah dikenal di berbagai negara, namun dengan penyebutan yang berbeda-beda. Dengan perseroan perorangan, seseorang dengan modal kecil bisa mempunyai perusahaan sekaligus menjadi direksi. Dan pendaftarannya pun cukup mudah, murah, dan efisien. Kemudian bagaimana persyaratan dan cara pendaftarannya? Nah, di sini sudah ada salah satu penyuluh hukum dari Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu Sulis, Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Semoga hari-hari Ibu Sulis penuh keberuntungan. Amin. Dan selalu excited ya Bu ya. Amin, insya Allah. Karena ini adalah podcast yang pertama kali dan harapannya ke depannya berjalan dengan lancar dan mendapatkan apresiasi dari pemirsa, juga tanggapan yang positif dari masyarakat, dan info-info yang kita sampaikan bisa menambah wawasan Bu. Amin. Ya, gini Bu Sulis, mengenai perorangan, meskipun tidak seksi lagi karena memang sudah bermunculan regulasi-regulasi yang baru gitu ya, karena itu dibuat tahun 2020 ya Bu ya. Nah itu tapi saya yakin masyarakat masih banyak yang membutuhkan terkait informasi ini Bu. Betul. Ya, tahun 2020 itu kan berarti kan Undang-Undang Cipta Kerjanya. Nah, gitu, kemudian ada turunannya yang diatur melalui PP yaitu nomor 7 tahun 2021. Itu tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Nah, itu lebih lanjut diatur dengan PP tersebut. Jadi kalau misalnya kita melihat historinya ya Bu ya, sebetulnya ini kan pada saat itu di tahun 2007 itu kan ada undang-undang ya, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 itu tentang PT, tentang ketika kita membangun PT. Nah, di situ itu diatur bahwa ketika kita ini ingin mendirikan PT itu kan ada minimal orang yang harus ada di perusahaan tersebut berapa orang, yaitu minimalnya 2 orang. Nah, kemudian setelah itu untuk membuat suatu PT itu diperlukan pengesahan dari notaris. Jadi yang membuatkan itu adalah notaris. Dan juga di situ diatur minimal modal usaha yang harus disetorkan itu berapa. Itu di situ diatur oleh undang-undang. Nah, tapi kemudian di tahun 2020 Undang-Undang Cipta Kerja ini di situ ada diskresi Bu. Ada diskresi yang menyatakan bahwa ketika kita akan membuat PT itu tidak perlu PT dengan modal besar, modal kecil pun bisa, yaitu ada disebutkan ada yang namanya perseroan perorangan. Jadi sudah bukan PT lagi ya, tapi namanya perseroan perorangan. PP, singkatnya PP. PP. Nah, PP ini kan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil. Nah, kalau usaha mikro itu ada minimal modal dasar yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, kalau PT biasa tadi kan minimalnya yang ditentukan. Nah, kalau justru yang untuk mikro sama kecil ini maksimalnya yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, kalau mikro ini modal usaha yang harus digelontorkan itu adalah 0 sampai 1 miliar. Nah, maksimalnya 1 miliar Bu. Kalau kecil itu 5 miliar maksimalnya. Jadi 1 sampai 5 miliar itu untuk usaha kecil. Dalam UMKM itu kan sebenarnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, kalau sudah menengah, jadi difokuskan ke mikro kecilnya, Bu. Kalau menengah itu kan dia kan sudah modal usahanya sudah besar.
dia sudah 5 miliar ke atas, 5 sampai 10 miliar. Nah, kalau menengah dia tidak masuk ke perseroan perorangan, jadi dia harus masuk ke PT biasa. Nah, yang kita bahas ini kan yang mikro dan kecil ya, Bu ya. Nah, kalau mikro itu mohon saya ulangi lagi ya, Bu, supaya sobat melek hukum ini lebih paham. Nah, kalau mikro itu 0 sampai 1 miliar. Nah, kalau kecil adalah 1 sampai 5 miliar. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, nah kita itu tidak perlu capek-capek datang ke notaris, Bu. Nah, semuanya itu kita bisa buat sendiri, nggak lebih dari 1 jam. Semuanya bisa kita buat sendiri melalui online yang kita buat melalui AHU, Administrasi Hukum Online secara dari ahu.go.id itu tadi. Nah, kemudian yang ketiga tadi syarat modal sudah ya, Bu ya. Nah, itu seperti itu. Oke, berarti dari penjelasannya Bu Sulis ini perlu yang di-highlight lagi tadi adalah bahwa perseroan perorangan itu didirikan oleh 1 orang saja. Betul. Ya. Kemudian tidak memerlukan akte pendirian dari notaris, tidak wajib mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, dan tidak ada minimal modal usaha. Maksimal justru yang ditentukan. Gitu ya, Bu. Jadi yang disampaikan tadi bahwa perseroan perorangan tidak ada batas minimalnya, justru batas maksimal yang harus ditentukan oleh pemerintah, gitu ya. Lalu berapa sih modal awal yang disetor di bank? Apakah itu bebas? Apakah ada ketentuannya, Bu Sulis? Karena pemerintah ini menetapkan modalnya itu modal maksimal, artinya modal minimal itu suka-suka kita. Nah, kalau misalnya kita cuma punya uang 500.000 untuk mendirikan modal usaha, boleh, silakan. Nah, tapi tentu saja karena kita ini sudah secara sah dilindungi oleh hukum, terdaftar oleh Kemenkumham. Nah, berarti kita harus memulai modal usaha kita di bank. Jadi kita harus setor. Di dalam PP tersebut, PP nomor 8 tahun 2021 itu disebutkan modal usaha yang harus kita setor di bank itu adalah sebanyak 20%, Bu. Nah, misalnya saya mempunyai modal usaha 500 juta. Nah, ini kan masih masuk mikro nih, usaha mikro. Nah, 25%-nya berarti kalau tidak salah sekitar 125 juta ya, Bu ya. Nah, itu kita bisa setor ke bank. Nah, jaraknya ini ada jarak waktunya, Bu, yang ditentukan. Nah, ketika kita melakukan pendaftaran secara online itu diberikan kesempatan 60 hari untuk bisa setor ke bank terkait modal usaha 25% tadi. Nah, dari penjelasan Bu Sulis ini sepertinya masyarakat yang di luar sana mungkin tertarik, dan saya pun ini Bu Sulis setelah diinformasikan cara apa itu perseroan perorangan, ternyata saya juga punya pikiran nih, bagaimana kalau cara mendirikan perseroan perorangan ini, Bu Sulis? Ya, boleh, Bu. Cara mendirikan perseroan perorangan itu sangat mudah sekali, murah, berbiaya murah, dan juga efisien ya. Jadi tidak perlu memerlukan waktu yang panjang juga. Jadi cukup menyiapkan KTP, NPWP sama uang 50.000 saja. Nah, uang 50.000 itu nanti gunanya untuk membeli voucher, Bu. Voucher itu maksudnya bisa dibeli di Shopee, apa kita transfer ke bank, apa gimana? Jadi betul, Bu, voucher itu bisa kita transfer melalui bank, ataupun yang kedua kalau misalnya sobat melek hukum itu ada Shopee, ada Tokopedia. Nah, voucher tersebut bisa dibeli melalui pembelian secara online, Bu. Dan itu memudahkan. Kemudian nanti kan ada kode tuh di voucher itu. Nah, voucher itu kan memang masuk untuk PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak ya. Kemudian kode tersebut kan kita masuk lagi ke AHU online sebagai bentuk verifikasi bahwa kita sudah melakukan pembayaran PNBP itu tadi. Nah, setelah itu baru kita melakukan proses pendaftaran selanjutnya. Jadi mungkin saya ulang lagi ya, Bu ya. Saya ulang lagi terkait pendaftaran itu tadi ya. Memang mungkin banyak sekali yang di luaran sana itu tertarik dengan ini, jadi biar tidak bingung. Jadi yang utama harus WNI, harus warga negara Indonesia. Jadi orang asing nggak boleh gitu tidak boleh. Kalau orang asing nggak dimonopoli orang asing gitu ya. Kalau orang asing nanti menjadi investor, Bu. Nah, itu untuk PT biasa karena mereka kan modalnya besar. Nah, karena ini untuk usaha mikro dan kecil. Nah, ini dikhususkan untuk warga negara Indonesia. Yang kedua,
Nah, ini warga masyarakat ini harus berusia minimal 17 tahun, sudah atau sudah cakap hukum dan juga sudah mempunyai KTP. Nah, seperti itu. Syaratnya cukup mudah itu saja, dan ya cuman ini aja, melakukan pendaftaran secara online di AHU itu tadi, Administrasi Hukum Umum secara online, ahu.go.id, dengan mempersiapkan KTP, kemudian ada NPWP juga. Nah, KTP dan NPWP ini tidak perlu di-upload ataupun di-scan, Bu, apalagi difotokopi. Jadi kita hanya memerlukan nomornya saja, nomor induk kepegawaian sama nomor NPWP-nya. Nah, nanti nomor KTP sama NPWP itu tadi yang akan kita inputkan ketika kita melakukan pendaftaran secara online pada saat membuat surat pernyataan itu tadi. Nah, cukup itu saja, Bu. Cukup simpel dan sederhana sekali. Itu cocok untuk kaum milenial. Betul. Nggak kurang dari 1 jam, Bu. Nggak kurang dari 1 jam. Nah, nanti setelah 1 jam, tidak kurang dari 1 jam itu nanti akan mendapatkan surat pernyataan sama sertifikat. Itu sudah sah secara hukum kita memiliki perusahaan. Nah, untuk NPWP, Bu, kan NPWP yang namanya perusahaan kan harus mempunyai NPWP. Jadi lain dengan NPWP pribadi. Ya, gitu beda, Bu. Nanti NPWP-nya ini adalah NPWP nama perusahaan. NPWP perusahaan ini nanti akan keluar melalui email, dikirim melalui email itu kurang lebih 2-3 hari. Nah, ini langsung dari Dijen Pajak, Bu. Nah, begitu. Sangat simpel sekali dan juga sederhana. Wah, tadi Bu Sulis bilang NPWP gitu ya, Bu Sulis. Jadi yang di benak kami itu masyarakat awam itu kaitannya erat dengan pajak gitu ya. Nah, dengan pajak ini kemudian kalau mungkin seandainya saya tertarik ini, saya sudah mendaftarkan, saya berpikir bagaimana nih laporan keuangannya gitu. Dan juga pajaknya ya, Bu ya. Takutnya pajaknya gede ya, Bu ya. Tadi dibilang NPWP itu, itu mesti larinya ke sana. Iya, betul. Sebetulnya begini, Bu, kalau pajak itu saya yakin kan tidak mahal dan juga tidak besar, karena ini kan hanya perseorangan, perusahaan perseorangan, milik perseorangan, bukan PT biasa yang pada umumnya yang modalnya besar 5 miliar ke atas. Karena ini hanya perusahaan perorangan, saya yakin kan pajak ini hanya kecil, tidak besar. Jadi insya Allah tidak akan merugikan sobat melek hukum yang ingin mendaftarkan perusahaannya, jenis usahanya, seperti itu. Kemudian yang kedua terkait laporan itu tadi ya, Bu ya. Nah, betul, memang kita diwajibkan untuk membuat laporan setahun sekali ya. Ada laporan neraca rugi laba di situ, tapi tidak usah khawatir karena laporannya pun juga simpel, mudah. Tidak seperti PT pada umumnya biasa yang kita harus membuat laporan tebel, Bu, segunung itu, Bu. Nah, ini enggak. Ini simpel aja. Jadi sobat melek hukum bisa membuka di websitenya AHU online. Di situ sudah ada draftnya. Jadi tinggal mengisi saja secara online terkait neraca rugi laba itu tadi. Nah, itu wajib ya, Bu, hukumnya. Jadi tidak boleh terlewatkan untuk tidak mengisi. Karena kalau misalnya tidak mengisi, nanti takutnya akan di blacklist, Bu. Nah, nanti takutnya akunnya juga akan ditutup oleh AHU online, begitu, Bu. Tadi disebutkan Bu Sulis bahwa ada website gitu ya. Nah, memungkinkan nggak, Bu, bahwa ada tutorial di sini? Apa mungkin terlalu panjang, mungkin di segmen berikutnya, apa gimana nih, Bu? Ya, boleh, Bu. Sebetulnya tutorial terkait bagaimana cara kita mendaftar perseorangan perorangan itu juga penting ya, Bu ya. Cuman sepertinya waktunya terbatas, Bu. Nanti mungkin kita akan membuat sendiri ya, membuat konten sendiri terkait bagaimana tutorial mendaftar. Nah, jadi kita biar semakin gamblang, mungkin juga praktek sekalian gitu ya, sama ada yang mau daftar praktek sekalian, jadi tidak bingung. Kalau seandainya ini sudah kepingin sekali, tapi masih blank, tapi masih bingung, mungkin yang di era 60-an untuk website apa-apa itu masih kesulitan.
Nah, itu solusinya gimana, Bu Sulis? Boleh datang ke Kanwil, Bu. Oh, bisa Ya, dibantu. boleh. Nanti akan kita bantu, akan kita dampingi, termasuk konsultasinya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang dirasa sudah sepuh, nonton nggih, sudah sepuh, kemudian terkait aplikasi itu agak kurang familiar, nah nanti ada teman-teman yang akan membantu terkait pendaftaran perseroan perorangan itu tadi. Apakah itu Bu Sulis? Apa ada? Ada Bu, ada timnya sendiri. Oh, gitu ya. Nanti ada dengan tim. saya juga boleh Bu. Gitu ya. Karena kita kan sepertinya petunjuknya dari Bu Sulis ini, jadi kita pegangnya ke Bu Sulis sendiri. Boleh gitu. Bu. Oke. Sungguh menarik sekali ini penjelasan dari Bu Sulis yang panjang lebar, mana tadi persyaratannya bagaimana mendirikan perseroan perorangan dengan modal usaha yang sesuka hati kita. Kemudian kita dapat mendirikan perusahaan berbadan hukum secara cepat ya Bu, cepat, mudah, murah, dan efisien. Nah, kalau kita tidak perlu pergi kemana-mana untuk mengurus semua itu, cukup di depan komputer dalam hitungan kurang 1 jam tadi dijanjikan ya. Insya Allah. Nah, semoga, tapi hal itu juga harus didukung sama internet ya Bu ya. Kalau internetnya bagus, mungkin kalau di pelosok mungkin itu agak muncul tenggelam gitu, jadi nggak tepat 1 jam gitu ya, mungkin molor-molor sedikit gitu ya. Oke, itu bisa dimaklumi Bu Sulis karena memang pemancarnya BTS-nya mungkin jauh dari jangkauan gitu ya. Kemudian pertanyaannya lagi nih Bu Sulis, setelah tahapan tadi selesai, apa yang harus dilakukan oleh pemohon nih? Apakah saya harus nunggu, diam, kemudian berangan-angan, wah ini jadi direktur, gitu loh. Gimana ini Bu Sulis? Oke, baik Bu. Setelah tiga bukti tadi sudah kita dapat, NPWP elektronik, sertifikat, sama yang satu surat pernyataan, nah, kita harus membuat NIB Bu, nomor induk berusaha. Nah, NIB ini bisa kita dapatkan melalui aplikasi ya, online juga ya, melalui OSS. Nah, setelah itu kita nanti juga dibantu juga oleh Kementerian Hukum. Oh, tidak Bu, tidak. Kemenkumham, Kanwil Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM sudah selesai ketika sertifikat dan juga surat pernyataannya itu sudah keluar. Jadi tugas Kemenkumham cukup di situ saja. Jadi 2 itu. Nah, nanti untuk NIB-nya ini bisa didapatkan secara online Bu. Jadi bisa membuka di oss.go.id. Oh, jadi lain lagi. Lain lagi. Dan itu bergantung dengan jenis usahanya itu apa. Nah, jadi beda-beda. Gitu. Nah, kemudian kita juga bisa minta surat keterangan domisili perusahaan Bu, atau SKDP. Nah, ini bisa diminta di kelurahan. Nah, kemudian yang terakhir kita harus ke bank Bu, ke bank. Nah, untuk setor modal awal itu yang tadi suka-suka itu tadi ya, modal awal yang kalau 25% dari betul, 25% dari modal yang kita sepakati ketika kita membuat surat pernyataan di AHU online di awal itu tadi. Oke, sekarang sebagai pertanyaan pamungkas nih Bu Sulis, wajar dong kalau kita dalam pendaftaran sesuatu usaha itu pasti berusaha pengen tahu manfaat dari melegalkan usaha kita. Nah, itu manfaatnya apa Bu Sulis? Manfaatnya banyak sekali Bu. Banyak sekali ya. Antara lain. Karena memang perseroan perorangan. Nah, berarti kan ini masyarakat kecil pun bisa mendaftarkan usahanya supaya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dilindungi dilindungi oleh pemerintah. Nah, dengan modal yang kecil, mereka bisa mempunyai sebuah perusahaan. Nah, perusahaan yang ini nantinya dikembangkan, Bu, ini nanti bisa mengikuti semacam tender, Bu. Tender yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait. Karena selama ini yang kita tahu, kalau tender itu kan harus PT-PT besar yang mengikuti. Jadi kita masuk di perseroan perorangan pun juga dikasih tender oleh pemerintah gitu ya. Karena kita sudah sudah sah secara hukum memiliki perusahaan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan juga sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM itu tadi. Nah, kemudian Bu, dengan mempunyainya suatu perusahaan,
kita kan bisa menambah modal usaha kita dengan mencari pinjaman di bank. Oh. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan nih Bu, Dipermudah gitu dipermudah ya? Bu, Oh, dipermudah. Tapi begini Bu, ini yang keuntungannya juga Bu. Ternyata perseroan perorangan ini itu beda dengan PT biasa. Kalau perseroan perorangan ini harta Ya, perusahaan itu tidak bisa digabungkan dengan harta pribadi. Nah, misalnya nih, saya mempunyai utang di bank Ya. berdasarkan PT yang sudah saya perusahaan perseorangan yang sudah saya daftarkan. Saya pilot Bu. Ya. Nah, tapi kalau pilot itu tidak bisa ada sangkut paut dengan harta pribadi saya. Nah, ini harus dibedakan ya. Jadi tidak ada sangkut paut antara harta pribadi dan juga harta milik perusahaan. Jadi yang bisa membayar adalah harta perusahaan, harta pribadi tidak bisa. Aman ya. Aman, Jadi- aman ya, Iya, aman iya. itu aman. Oh ya, jadi Ya. keuntungannya banyak sekali. gitu Banyak ya, Bu dan Sri, juga ya. pajak yang dibayarkan kan juga lebih Ya. murah. Oke, Karena itu oke, tadi oke. sebutannya adalah perseroan perorangan itu tadi Bu. Oke, dari pembicaraan ini dapat disimpulkan bahwa pendaftaran perseroan perorangan sangat mudah, murah, Iya. cepat, dan Iya. efisien ya. Dan Bahkan juga satu lagi Gimana? Bu, Gimana? mudah untuk mengambil keputusan. oh iya. Ya, karena pendirinya cuma satu orang Bu, ya Oh, kan? iya, iya. Tidak Oh, oh. tidak Dan- terdiri dari beberapa Oh, direktur. Jadi dan kita juga- putuskan sendiri, Iya, putuskan kita sendiri. eksekusi sendiri Iya, gitu ya. betul, Oke. seperti itu. Mari kita daftarkan usaha kita ke AHU Online supaya mendapatkan perlindungan hukum dan memperoleh manfaat seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi. Salam sungkem, Kemenkumham, semakin pasti, Jogja pasti istimewa.